Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore ini kita memanfaatkan jadwal yang biasanya berbincang tentang kitab Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Kita selingi sejenak dengan bedah risalah, bedah buku, judulnya Letaknya di Tangan Ayah, tapi bukunya nggak dibawa. Tapi kalau ada yang mau buku PDF-nya nanti insya Allah dibagikan. Jadi buku itu adalah buku tipis yang ditulis untuk keperluan negara. Bahasa kerennya ngoten nggih. Jadi karena memang waktu itu saya ditunjuk untuk menulis peran ayah dalam mendidik anak. Lalu saya mengajak kakak kelas saya di psikologi UGM, namanya Mas Joko Setio Purnomo, untuk nulis bareng, khususnya untuk membuat desainnya yang pas untuk buku ini. Nah, sketsanya lah ya. Nah, Mas Joko itulah yang sekarang kita kenal dengan Ustadz Abu Nada. Nah, ini salah satu bukunya yang kemarin sudah dibedah belum ya? Yang rahasia parenting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustadz Abu Nada itu yang saya ajak menulis buku Letaknya di Tangan Ayah. Maka nanti kalau di sketsa aslinya itu nanti ilustrasinya dari Ustadz Abu Nada, tapi kemudian oleh pemerintah dengan mungkin pertimbangan teknis mereka, maka kemudian sketsanya dirubah dengan desain mereka sendiri. Nah, karena itulah saya itu kehilangan sketsa yang asli, belum ketemu, dan kemudian yang sudah di-print dari yang versi pemerintah itu juga ternyata saya tadi tengok sudah habis. Jadi dulu sempat mencetak sekian, kemudian ternyata habis untuk beberapa keperluan. Letaknya di tangan ayah. Letaknya di tangan ayah itu adalah pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan anak-anak kita itu amat sangat penting diseriusi oleh para ayah. Majelis ini pun kita bikin agar kita ini semua sadar pentingnya peran ayah dalam mendidik anak. Jadi saya sampaikan selamat, saya sampaikan terima kasih kepada para ayah yang telah mau hadir, terutama yang datangnya on time. Jadi kadang ketika para orang tua datangnya telat itu, ya alhamdulillah sudah datang ya. Cuma itu rodok nyilik ke atine panitia. Wah, siap-siap besok awan tekone telat. Itu mohon maaf. Jadi memang kadang kita itu mungkin para peserta itu kapan jadi panitia ya. Jadi biar ngerasake. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu mungkin perlu digilir jadi panitia. Iya, karena ini kepentingannya bukan, kalau saya boleh jujur, kepentingan utamanya bukan pada sajadah. Kepentingan utamanya adalah pada antum jami'an, para bapak, para ibu.
Kenapa? Yaitu tadi letaknya di tangan ayah. Jadi mungkin per Januari Ustadz Wahyu nanti para orang tua kita gilir jadi panitia. Nah, jadi program ini jalan ya karena jenengan yang menjalankan. Jangan sampai jenengan itu sudah dikhidmahi oleh panitia teko wae ora apa teko ya telat, itu kan ya agak gimana gitu ya. Jadi ya sebenarnya dari panitia ya pokoknya kalau mulai 16.30 ya 16.30. Yang datang cuma satu orang ya nggak apa-apa, hargailah yang mau datang 16.30 itu. Karena untuk datang 16.30 berarti persiapannya mungkin sebelum asar atau persis asar langsung berangkat. Jadi pokoknya dengan jarak masing-masing ini kan beda. Tapi ketika keterlambatan itu kita biasakan, panitianya biasa terlambat, pesertanya biasa terlambat, maka majelis ini akan kehilangan sebagian keberkahannya. Karena biidznillah memang banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang bicara tentang waktu. Wal duha, wal fajr, kemudian apa lagi? Wal lail, kemudian ini wal asr. Nah, itu kan demi waktu asar, yaitu menjelang maghrib. Nonton nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih, terus saya merasakan besarnya kebaikan pada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menyediakan waktu, khususnya yang sudah datang tepat waktu. Saya yakin usahanya itu luar biasa. Nah, oleh karena itu ini bagian dari menyadari peran penting kita sebagai orang tua, termasuk sebagai ayah. Ini mohon maaf kalau suara saya agak gimana gitu ya. Kata istri saya, wah suaranya Abah kayak bukan Abah. Lah iya, suaranya lagi kayak gini ya. Ini kalau naik sedikit sakit ini. Jadi ya alhamdulillah, perpaduan antara air keruh dan kurang air serta nggak ada listrik sehingga ini kan masih enak. Saya ngomong begini enak. Kalau di sana di pengungsian kemarin itu hampir tiap hari, dari hari Sabtu dari hari Ahad terutama, dari Ahad itu ngisi, wah pewanasnya luar biasa, airnya terbatas. Biasanya kan kalau kita kan kumur-kumur gosok gigi enak ya, sana mau gosok gigi gimana wong airnya keruh. Dan biasanya di kampung yang saya tempati itu mengandung Fe, mengandung besi cukup banyak. Jadi mau kumur-kumur wah bukannya menyehatkan malah merepotkan, sehingga akhirnya airnya juga kurang. Biasanya beberapa hari itu tim kami, tim yang lain itu telat. Jadi saya itu ngisi sendiri, ganti sini. Jadi akhirnya dibagi dua, putra sendiri, putri sendiri, pindah ruangan, masih ngisi sendiri. Pak, yang sana belum diisi, siap, ganti pindah. Jadi nggak kerasanya tiba-tiba hari keberapa itu loh, kok suara ini hilang ini, wah istimewa ini. Alhamdulillah diobati durian. Ternyata diobati durian seneng hati nih, tapi nggak seneng ini, pita suaranya nggak seneng. Orang lagi kehausan udah dikasih durian ya tambah parah ternyata. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka buku ini diminta oleh negara ya, saya tadi cerita. Memang itu penunjukan, saya jelas-jelas diminta. Ya berarti aneh ya, nanti Pak Fatan tulis tentang ini. Jadi ditunjuk langsung gitu. Wah, saya dianggap, saya nggak tahu apa yang menyebabkan saya dianggap mampu untuk bisa menulis tentang peran ayah. Mungkin dalam beberapa kesempatan saya memang cerita, saya pernah menulis di ini ayah di madrasah keluarga. Ini kan kumpulan tulisan. Saya nulis di buku ini, judulnya adalah Ayah Soleh, Ayah Pinilih. Jadi judulnya Ayah Soleh, Ayah Pinilih. Ini editornya itu Pak Yusuf Maulana, belum datang ya, Pak Yusuf Maulana. Nah, saya diminta ngisi, dan kemudian saya menulis tentang beberapa sosok ayah dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, mungkin ada cerita-cerita yang saya juga lupa karena memang intensif sekali waktu itu membahas remaja, membahas parenting di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, sehingga kemudian kadang itu ditunjuk, wah udah Pak Fatan aja, atau ya sudah Pak Fauzil Alim aja, ya sudah. Jadi pakai ya sudah itu, jadi penunjukan memang.
Waktu itu COVID, awal COVID. Jadi waktu itu rapatnya biasanya kami di Jakarta itu rapatnya via online dan pergantian menteri. Nah, waktu itu menteri baru belum sepenuhnya bisa ini masih program menteri sebelumnya. Maka kemudian saya ditunjuk itu, saya ingat sekali saya di lantai 2 di Klaten di rumah orang tua saya. Akhirnya saya ditunjuk, saya langsung kontak tadi Ustadz Abu Nada, berkenan enggak untuk direpoti untuk nulis bareng. Konsepnya begini. Nah, satu di antara buku yang saya pakai adalah buku tentang ayah ya, peran ayah. Cuma ini pas enggak saya bawa. Sudah diterjemahkan, bukunya lumayan tebal. Seingat saya lebih tebal daripada buku yang saya pegang ini. Itu khusus membahas tentang peran ayah. Karena panjang dan memang dimintanya nggak begitu panjang, akhirnya kami poin-poinnya saja yang diambil. Dan tentu saja karena untuk Kementerian Umum, jadi kemudian kami tidak bisa banyak menggunakan dalil ya, semuanya pakainya riset psikologi. Selama tidak bertentangan dengan dalil kami pakai. Maka kemudian kami susun ceritanya dan kami sepakati judulnya Letaknya di Tangan Ayah. Nah, berkaitan dengan tema ini ada beberapa dalil yang tidak bisa saya sebutkan di situ, tapi penting untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini sekaligus sebagai dalil bagi kita orang-orang beriman tentang pentingnya peran ayah, termasuk hadir seperti ini. Jadi hadir di majelis ilmu secara tertib dan on time ya Bapak-bapak ya. Jamnya jam berapa ya biasanya janjinya Pak? 16.30 atau 16.45? 16.30 ya. Berarti tolong besok on time ya. Nah, makanya itu caranya adalah bapak-bapak, ibu-ibu jadi panitia. Pasti on time. Betul nggih? Biar merasakan, oh gini ya jadi panitia. Mau ikut beres-beres ya boleh. Kalau mau ikut beres-beres nih habis zuhur ini. Nah, jadi nanti monggolah diatur, pokoknya kita jadikan majelis ini bareng-bareng. Karena kalau saya melihat kalau Bapak Ibu hadir hanya sebagai peserta, memang rasanya beda dengan hadir sebagai panitia. Termasuk yang suka online itu, nanti kita akan minta untuk, yaitu komitmen kita. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri jenengan kalau kesini online apa offline? Datang orang anaknya apa ngajinya dari sekolahnya, ikut kotaknya dari rumah. Datang kan? Nah, jenengan yang nganterkan kan? Nah, jadi jangan sampai kita menganggap belajar sebagai ayah, belajar sebagai bapak yang lebih baik mengikuti tuntunan agama kita ini pekerjaan remeh. Jangan. Ini pekerjaan sangat penting. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Dalil pertama adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan saya sudah tertarik untuk naik, sakit. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada ulama sampai menulis kitab yang mengumpulkan semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala juga memulai dengan ayat ini. Saya sering mengulang ini karena ini harus jadi dalil yang membuat kita para bapak ridho dengan ketetapan Allah, bahwa yang mewajibkan kita untuk bersungguh-sungguh belajar dan mendidik diri sendiri setelah itu adalah istri dan anak-anak kita adalah Allah. Nah, ridho itu kan beda dengan terpaksa. Allah Ta'ala telah wajibkan kepada kita orang-orang beriman untuk apa? Satu di antaranya adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian. Di dalam tafsir ahlun fi hadhil ayah itu merujuk kepada azwaj wal aulad.
istri-istri dan anak-anak. Maka secara to the point, ayat ini ditujukan untuk para bapak. Jadi kita ini bapak-bapak diwajibkan oleh Allah untuk mendidik diri kita. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk belajar terus-menerus. Karena memang dalam prinsip Islam itu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ini pepatah ya, bukan hadis. Kalau hadisnya kan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Maka ulama mengatakan fardhah di sini itu fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Kalau ada jomblo belum menikah, maka itu masih fardhu kifayah. Artinya dia nggak perlu belajar ilmu keayahan, ilmu peran ayah dalam Islam, itu nggak apa-apa, wong dia belum menikah. Tetapi ketika seorang lelaki mau menikah, maka di saat itulah dia terkena kewajiban untuk berbekal sebagai bagian dari upaya menikahnya itu. Karena kalau nikah itu normalnya jadi suami, normalnya kemudian punya anak, maka seorang lelaki ini jadi wajib kepadanya belajar fikih nikah, belajar tanggung jawab sebagai suami dan tanggung jawab sebagai ayah. Jadi ada kewajiban yang menyertai dari konsekuensi pilihan yang mau dilakukan. Apalagi kalau jenengan saya sudah menikah dan sudah punya anak, maka konsekuensi ini kita ingat lagi, berarti hukumnya nopo? Menjadi fardhu ain untuk kita yang melakukan. Sama seperti orang yang berangkat umroh. Kalau dia belum berangkat umroh, nggak wajib belajar fikih umroh, nggak wajib belajar adab-adab safar, terutama adab-adab umroh. Tetapi begitu dia memutuskan mau umroh, daftar aja belum, wah saya mau umroh, maka sudah terkena kewajiban padanya untuk belajar fikihnya umroh, adab safar, adab umroh, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena dia sudah menetapkan untuk menuju ke sana. Jenengan kalau mau ke satu tempat, berarti kan sudah mikirkan kan, kapan mau berangkat, mau naik apa, mau berapa lama, sendiri atau dengan rombongan dan semisalnya. Maka ketika kita sudah menikah dan punya anak, hukumnya wajib bagi kita untuk sungguh-sungguh belajar. Nah, tanda kesungguhan belajar itu adanya keistiqomahan untuk berbekal pada urusan tersebut. Nah, jenengan ini kira-kira berhenti jadi ayah kapan? Bapak-bapak, berhenti jadi ayahnya kapan, Pak? Kapan, Pak? Ketika anak sudah menikah? Kenapa? Kapan berhenti sebagai ayah ini? Sudah meninggal. Kalau sudah meninggal masih berperan sebagai ayah enggak? Kalau pakai dalilnya itu wa kana abuhuma sholihah, ternyata peran ayah itu bisa tetap berlangsung bahkan ketika ayahnya sudah meninggal dunia. Karena dulu ayahnya soleh, ayahnya itu melakukan sedekah jariyah dan semisalnya, umpamanya jenengan melakukan amal soleh, nanam pohonnya diwakafkan, diniatkan agar Allah menjaga anak turun jenengan, maka wakaf itu menjadi sebab terjaganya zuriyah jenengan ini bisa bab wakaf tersebut. Maka ayatnya wa kana abuhuma sholih, bapaknya masih ada, sudah meninggal. Tetapi penjagaan Allah kepada anak-anak dari bapak yang sudah meninggal itu masih jalan terus. Di dalam ilmu parenting modern juga digambarkan bahwa ketika ayah sudah meninggal, maka ayah yang sudah meninggal ini diceritakan ulang oleh ibunya, maksudnya istri dari jenengan ya. Cerita dulu nak, bapakmu itu masya Allah, kalau sudah urusan ngaji nak,
Diceritakan ulang, bapaknya masih ada, udah nggak ada, sudah meninggal dunia. Tapi bagaimana sang istri yang sekaligus ibu dari anak-anak si bapak ini cerita, itu mempengaruhi bagaimana perilaku anak terhadap sosok bapak. Seringkali anak-anak itu tobat ketika bapaknya sudah meninggal dunia. Saya nggak mendoakan jenengan cepat meninggal dunia, betul. Jadi anak itu kadang sadar betapa istimewanya bapak saat bapaknya sudah tidak ada. Jenengan nggak perlu toh seperti itu. Anak jenengan baru sadar betapa pentingnya jenengan ketika jenengan sudah nggak ada, kan nggak perlu kayak gitu. Nah, dari mana itu? Ya dari upaya terus-menerus melakukan perbaikan diri. Kadang anak itu nggak melihat kita ini sehebat apa, tetapi kadang anak itu melihat upaya kita untuk menjadi lebih baik. Jadi di banyak riset ya, ini riset sekarang ya, banyak riset itu ditunjukkan bahwa hadirnya ayah saja, hadirnya ayah di dalam majelis-majelis seperti ini, bahkan nggak ngaji, diundang sekolah hadir, rapotan ngambil raport. Makanya kemarin sempat viral ya, ada rapotan yang boleh ngambil hanya para bapak. Kalau para ibu kan kalau rapotan itu katanya loh, kata di video itu pakainya bagus-bagus. Tapi kalau bapak-bapak yang datang, ada yang pakai kaos, ada yang pakai sandal, pokoknya nyantai lah, kayak bahasa Dengguyon, kayak mau rapat pemilihan ketua RT. Jadi karena sederhana sekali obrolannya itu. Tapi ada lagi yang lucu. Ada seorang bapak itu yakin anaknya sekolahnya di SD negeri yang 01. Yang 02. Ya, dia masuk di situ. Dia tunggu sampai selesai, nggak dipanggil-panggil. Selesai itu udah selesai. Terakhir saya tanya, Bu, kok anak saya nggak dipanggil loh? Bapak, nama anaknya siapa ini? Oh, nggak ada Pak, nama anak bapak ini. Telepon istrinya. Ma, anak kita itu kok nggak ada namanya di SD ini loh. Bapak di mana? Di SD ini. Salah Pak, bukan SD 02, SD 01. Oh, astagfirullah, pindah ya sudah selesai. Nah, itu lucu-lucu pokoknya. Bapak-bapak nggak ada ya yang salah sekolah ya Pak. Jadi kejadian-kejadian yang unik. Kenapa? Karena bahkan ayah para bapak itu tidak tahu di mana sekolahan. Dan itu kalau dikumpulkan itu ceritanya banyak sekali yang lucu-lucu. Tadi yang salah sekolah itu nggak hanya satu orang ternyata, sekian sekolah, sekian bapak. Nah, riset menunjukkan dan ini dijadikan sebab munculnya waktu itu ya pembinaan pendidikan keluarga. Salah satu yang dipakai adalah riset-riset yang menunjukkan bahwa bahkan hadirnya ayah sebagai ayah, mamanya anak jenengan sekolah di sini, lalu jenengan hadir di sini sebagai ayah, bukan sebagai guru, bukan sebagai tetangga sajadah, bukan sebagai pengikut kajian sajadah, enggak, sebagai ayah. Itu meningkatkan satu prestasi anak. Jadi menarik. Jadi prestasi anak itu meningkat karena kehadiran ayah. Mohon maaf, rodok muter-muter kan? Apa hubungannya? Ternyata setelah diteliti, karena anak yang merasa ayahnya mau hadir itu merasakan kebanggaan dan kemudian melipat gandakan kesungguhan si anak ini dalam berproses menjadi thalib, menjadi thalibah, menjadi penuntut ilmu. Jadi jenengan hadir kayak gini nih, jangan dikira sepele. Itu ternyata efeknya panjang sekali. Mungkin gak kerasa bagi Anda, mungkin malah repot ya. Kesel repot ini sekolahan barang. Tetapi bagi anak itu istimewa. Makanya dulu ini saya sampaikan ya, karena programnya sangat bagus dan ini basisnya riset. Pak Anies Baswedan itu setelah mengumpulkan riset itu kemudian membuat program, yaitu mengantar ayah, kalau bisa ayah ikut mengantar hari pertama anak sekolah. Jadi hari pertama anak sekolah itu kalau bisa diantar kedua orang tua dan ayah ikut. Itu beda efeknya
dalam perjalanan selama 1 tahun pengajaran. Padahal cuma nganter. Apalagi kemudian ayah hadir dalam majelis majelis keayahan, termasuk majelis seperti ini, itu beda sekali. Atau kita mau teliti tapi jangan siap mental kalau risetnya. Ini karena saya baca risetnya. Ya karena tadi ya dalam rangka menulis letak internalnya kan saya banyak sekali baca riset. Oh kayak gini. Selain yang pakai kitab. Kenapa harus pakai referensi Islam juga? Ya karena riset-riset ini harus kita timbang. Kami timbang dengan dalil syar'i. Kalau bertentangan ya nggak kita ambil. Tapi kalau sesuai ya berarti ini adalah hikmah dari dalil dalam bentuk riset-riset ilmiah. Nah, riset itu sangat menakjubkan bahwa ternyata kehadiran seorang ayah, dan ini perlu dipahami terutama oleh para istri ternyata. Jadi kemudian riset yang lain menunjukkan istri-istri atau ibu-ibu dari si anak yang memahami pentingnya peran suaminya sebagai bapak, lalu mendorong, mendukung, lalu mengajak dan memastikan ayah hadir bukan hanya di rumah tetapi di sekolah. Karena ini kepentingannya pemerintah waktu itu kan untuk melihat efek ayah hadir di sekolah, efek ayah hadir mengantar anak, efek ayah-ayah, bapak-bapak yang hadir di majelis-majelis sekolah. Ternyata itu meningkatkan satu tadi ya, prestasi anak. Yang kedua, emosi positif 3 pihak. Yang pertama adalah ayahnya sendiri. Saya mau tanya, kira-kira nek jenengan hadir seperti ini dengan tidak hadir, itu kira-kira jenengan tuh lebih bisa berperan baik dan optimal ketika hadir seperti ini atau ketika tidak hadir? Nek menurut jenengan piyambak, bandingkan sendiri. Anak saya kan di sini semua. Saya itu waktu itu juga baru ngeh ya. Ketika ada komentar gini, anak pertama saya 3 SMA, anak kedua saya 2 SMA, anak ketiga saya kan sering kayak di Sumatera ditanya juga, gimana Ustaz anak-anaknya? Saya terjawab di rumah saja ada. Di tempat sendiri? Iya. Sampai ada seorang ustadz senior juga di Sumatera Utara itu tanya, gimana cara mondokkan anak di sini? Saya waktu itu agak-agak enggak. Oh iya. Jadi kan umum ya, kalau kita punya anak kita sekolah di tempat lain kan umum ya. Walaupun kita punya lembaga ya. Tapi saya juga baru sadar, iya ya. Kok anak saya baik-baik saja ya sekolah di sini ya. Ya walaupun belum ditanya anak-anaknya ya, jangan perlu tanya anaknya itu. Tertekan nggak sekolah di sini nih? Lah kan saya di sini, ibunya juga di sini. Tapi saya juga baru nyadar, iya ya, kok anak saya kok ya mau-maunya ya sekolah di sini ya. Maksud saya anak pertama sampai SMA ya di sini. Anak nomor 2 itu sempat mau, dan saya nggak ada masalah, saya antarkan waktu itu. Mau kemana? Ke sini. Abah antar, Abah temukan sama. Jadi saya telepon ustadznya, Ustadz ini anak saya mau tertarik mondok di tempat jenengan. Boleh kami berkunjung? Saya berkunjung, saya antar langsung. Saya ajak diskusi dengan ustadznya. Habis itu ustadznya ngajak muter pondok pesantren. Gimana nak? Saya tanya. Bagus banget. Ya sudah, kamu tanya sama ustadznya. Apa syarat untuk diterima di situ? Jadi sudah saya antar langsung. Kemudian saya juga tunjukkan macam-macam pokoknya, enggak saya halangi. Ya, alhamdulillah yang nomor 2 balik-balik tetap di sajadah. Yang nomor 3 juga kelihatannya kalau nggak di sini ya paling ke Darussujuk. Nah, nanti Nanggulan. Ya alhamdulillah. Tetapi kadang bagi sebagian orang itu aneh. Kok mau ya anaknya tetap di situ ya? Saya juga mikir kok mau juga ya anak saya pada di sini ya. Tapi ya ala kulli hal itu kan pilihan saja. Tetapi saya merasakan bahwa kehadiran saya sebagai ayah itu penting. Saya terlibat dalam segala hal-hal yang berkaitan dengan sajadah semampu saya, termasuk ini. Jadi keputusan mengapa ini rutin tiap pekan itu sebenarnya adalah upaya saya secara pribadi sebagai ayah untuk hadir di sini maupun jenengan-jenengan ini nanti.
Nah, Pak Wahyu itu kan putranya insya Allah masuk kutab besok ya. Nah, jadi beliau juga akan hadir sebagai orang tua di sini. Saya juga mendorong istri saya, nggak boleh nggak hadir, minimal 2 kali dalam sebulan harus hadir sebagai ibunya anak-anak kita yang biidznillah nomor 3 dan 4 kan ikut kutab sajadah. Ya hadir di sini sebagai orang tua, bukan sebagai guru. Jadi kalau saya hadir di sini nih Bapak Ibu, itu sebenarnya saya itu hadir juga sebagai bapak, agar anak saya tahu bahwa saya ini juga hadir di sini sebagai bapak. Makanya kalau bisa hadir ya hadir. Makanya kalau diminta ngisi, kalau enggak cuma di Jogja gitu saya tolak. Tapi kalau kayak kemarin karena tugas dan tidak hanya sehari, memang dalam sekian hari ya mau nggak mau saya berangkat ke Sumatera itu. Nah, jadi sama sekalian, surat At-Tahrim ayat 6 itu tolong diingat baik-baik. Itu adalah perintah Allah langsung kepada para ayah. Nah, tadi ketika jenengan hadir seperti ini, itu efek pertama kepada diri sendiri. Risetnya begitu. Jadi ayah yang bisa hadir sebagai ayah, sebagai bapak di sekolah anak-anaknya, itu ternyata menjadikan dia secara mental itu menjadi lebih, saya ternyata bapak yang bertanggung jawab. Jadi perasaan, saya melaksanakan tanggung jawab kebapaan saya, itu penting. Makanya saya sampaikan, jenengan yang hadir secara langsung di majelis ini, wong tempatnya maksudnya jarak dari rumah nggak begitu jauh, itu ternyata efek pertama itu buat jenengan piyambak, bukan buat orang lain lagi. Yang kedua itu bagi istri. Ada beberapa buku baik dari Islam maupun dari non-Islam meneliti tentang hadirnya hadirnya suami saat istri hamil, hadirnya suami saat istri melahirkan, dan hadirnya suami saat istrinya berpayah-payah ngurusi bayi kecil. Nah, kan ada namanya sindrom baby blues nih. Ibu-ibu itu begitu melahirkan, situasinya, ritmenya berubah karena anaknya yang masih bayi itu bisa bangun kapanpun. Nah, kehadiran suami yang sekaligus bapak dari si bayi untuk mau ikut nemeni ketika istrinya bangun, istrinya payah ketika ngurusi anak, mau rela ganti popok bayinya, mau rela gantian untuk gendong, itu mengurangi bahkan menghilangkan sindrom baby blues. Dan lebih mudah seorang ibu itu mengalami sindrom baby blues, yaitu pokoknya suka duka. Sebenarnya blues itu lebih banyak kedukanya ya. Stres gara-gara punya bayi baru itu ketika ayahnya tidak siap hadir menemani. Begitu pula ketika anak itu kemudian sekolah, maka kesiapan bapak untuk ngantar, jemput, untuk hadir, ngambil rapot. Udah rapotan belum? Besok yang suruh ngambil bapak-bapaknya aja ya. Ibu-ibunya nggak boleh. Ibu-ibunya nggak boleh ikut masuk. Nah, jadi biar bapak-bapaknya, kecuali ada udzur syar'i, namanya udzur syar'i ya beda lagi. Nah, kalau nggak ada udzur, yang hadir bapak-bapak. Umpamanya loh ya, itu sebagai bagian dari menaikkan peran ayah. Karena kan kita tahu ya kan, panitia punya data siapa yang hadir rutin, siapa yang kadang hadir, siapa yang kadang tidak, siapa yang jarang hadir, siapa yang belum pernah hadir, kan ada datanya. Dan saya memang minta, kenapa ya kita perlu meriset, karena bukti-bukti risetnya menunjukkan bahwa ketika ayah mau hadir seperti majelis ini, itu baik bagi si ayah, baik bagi si ibu. Karena ibu itu merasa, alhamdulillah suamiku, ayahnya atau bapaknya, anak-anakku mau ikut hadir, menunjukkan tanggung jawab belajar. Sehingga ketika diskusi itu diskusinya nyambung, karena diskusinya diskusi hasil belajar. Belajarnya harus pakai standar syar'i. Karena saya itu gelisah, tapi gimana ya, mau nolak ya rodok ora penak. Padahal saya sudah ngisi beberapa kali di majelis itu. Pentingnya kita ini menggunakan dalil-dalil syar'i.
Tapi di beberapa majelis itu selalu ada yang minta, Ustaz, tolong membahas gentle parenting, membahas apalagi ada lagi tempat lain tuh membahas ini tema-tema yang viral-viral, strawberry generation, pokoknya yang aneh-aneh. Saya itu mau nolak, ya dulu saya tolak, tapi sekarang kadang saya terima, ya nggih gitu aja. Usulnya dari sana, ya sudahlah dari sana. Untuk nanti kemudian membahas kenapa sih kita itu kok ribut dengan gentle parenting, ribut dengan Islamic Montessori. Kan memang kita nggak punya gaya parenting sendiri, kita nggak punya metode pendidikan sendiri. Kenapa kita sibuk dengan Gen Z? Kenapa kita nggak sibuk dengan mendidik generasi? Jadi akhirnya saya beberapa kali itu ya saya terima judul-judul yang aneh-aneh itu. Bukan karena saya setuju, tetapi untuk menunjukkan bahwa berjudul yang aneh-aneh itu menunjukkan ketidaktanggungjawabaan kita dalam belajar. Orang yang tertib belajar itu sebenarnya nggak akan suka dengan yang aneh-aneh, gitu. Bahkan langsung jangan paham, loh ini kok VOC parenting mamanya, atau apalagi yang ngetren-ngetren apa selain gentle parenting, VOC parenting nama boleh, yang lagi ngehit nama boleh apa, luka pengasuhan namanya gitu ya, luka batin. Itu kan bagi kita yang belajarnya tertib itu aneh. Saya merasa tertampar ketika baca bukunya, ganti arah ini ya dari kanan, Minal Jumna. Saya itu merasa aneh ketika menemukan luka pengasuhan, luka batin, dan merasa tertampar ketika membaca bukunya Profesor Dr. Hasan Langgulung contohnya. Karena beliau dengan tegas mengatakan orang-orang beriman itu nggak kena luka pengasuhan atau semisalnya. Yang sibuk dengan masa lalu masih belum bisa memaafkan masa lalunya, sibuk mengenang dendam, mengenang luka. Itu adalah orang-orang yang bermasalah imannya, terutama iman kepada qadha dan qadar. Karena kalau kita iman kepada takdir Allah, ya sudah, wong sudah kejadian, kok masih dibawa saja, masih diingat-ingat saja, sampai kemudian mempengaruhi cara kita menjadi orang tua, gara-gara kita masih dendam dengan bapak atau ibu kita. Wow, loh, bapak ibu kita itu ada kurangnya, jelas sebagaimana kita ada kurangnya. Tetapi mengenang-enang apa yang dulu bagian dari masa lalu sampai sekarang kemudian tidak bisa kita berubah. Nah itu menurut Prof. Langgulung itu masalah bagi orang beriman. Karena orang beriman itu tidak sibuk dengan masa lalu. Orang beriman itu harusnya dia sibuk dengan masa depan. Saya besok masuk surga apa enggak? Saya itu amalnya sudah cukup apa enggak? Bekalnya sudah cukup apa enggak? Makanya kita memperbaiki diri. Karena ingat masa depan itulah kita ringan hati ngaji tiap hari, bukan tiap pekan. Baca kitab tiap hari, bukan tiap pekan. Karena kita ngerasa bekal kita ini kurang, selalu merasa kurang, sehingga membaca kitab itu rasanya nikmat karena bertambah bekal kita. Ngaji tiap hari rasanya nikmat. Kenapa? Karena itu bagian dari berbekal. Jadi kita ringan hati datang ke majelis ilmu, ringan hati membaca kitab. Ya karena memang itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Sehingga sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kita itu ya memang tugas kita belajar. Tiap hari bertambah ilmunya, tiap hari bertambah bekalnya. Riset juga menunjukkan ketika ayah hadir, bapak hadir dalam majelis-majelis kesekolahan, atau kalau di sini kekutapan gitu ya, itu bukan hanya bapaknya yang makin baik, bukan hanya ibunya yang makin baik, tapi juga anaknya. Bahkan ditunjukkan, kalau ini banyak sekali ya, sampai yang bikin film, bikin macam-macam ya. Jadi umpamanya lagi ada pentas, kemudian bapaknya ikut hadir, ibunya ikut hadir, maka respon anaknya berbeda. Awalnya orang tuanya nggak ada, terus ibunya ada. Awalnya bapaknya nggak ada, terus bapaknya ada. Itu responnya beda. Dan itu sangat wajar nggih, sangat wajar. Maka ketika jenengan hadir ke sini, anaknya juga dibawa, nanti anaknya jadi bermain, ketemu sama temennya,
Itu yang dikenang anak adalah bapakku, ibuku hadir rutin majelis parenting atau majelis pendidikan anak. Kira-kira nek menurut jenengan, dalam pikiran anak jenengan berarti jenengan itu kenangannya seneng ngaji napa mboten? Seneng ngaji. Ini ngaji apa? Ngaji tentang didik anak. Coba jenengan bisa bayangkan apa yang terjadi pada seorang anak yang biasa melihat ayahnya, karena ini temanya letaknya di tengah ayah nih. Ayahnya biasa rutin ngaji. Coba jenengan bayangkan. Itu kira-kira efek psikologisnya kayak apa? Belum kalau memang kemudian jenengan berubah. Oh, setelah ngerti dalil, oh ternyata begini. Setelah ngerti ayat, setelah ngerti hadis, setelah ada doa, kemudian jenengan bilang, bisikan ke telinga anak jenengan. Nah, bapak minta maaf ya, abah minta maaf ya. Ternyata abah selama ini salah. Terus doakan abah ya. Coba. Jadi pupuknya iman itu kan ilmu nih jamaah sekalian. Maka sekali lagi riset-riset ini ya, saya sewaktu membaca itu ya mohon maaf ya, secara pribadi saya banyak nangisnya. Maksudnya banyak nangisnya itu kayak dengan saya juga, oh ya Allah, saya itu juga ternyata banyak kurangnya, banyak salahnya. Maksudnya masalah nada bicara, masalah bertanya, masalah berdialog. Itu kan ketika kita menyadari, termasuk masalah hadir di majelis seperti ini, baca buku tentang bagaimana mendidik anak secara benar, maka memang ilmu itu kemudian membantu kita untuk berperilaku yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Ta'ala. Mohon maaf, suara makin redup ini. Tandanya saya sudah harus berhenti karena nanti habis ini masih lagi, nanti moga-moga nanti ada mic ya Mas Habib ya. Ini sudah berusaha, kemarin dapat masukan pakai merica, alhamdulillah. Ini sakitnya itu ya suaranya makin terbuka, tapi terus terang sakitnya makin kerasa ya. Saya nggak tahu gimana pernah kalau kayak gini pakai merica. Saya nilai itu awalnya nggak sakit, tapi nggak tahu kenapa setelah merica itu enak memang awalnya. Tapi kemudian sini jadi sakit. Ini kalau saya pegang ini sekarang sakit ini. Kalau kemarin itu suaranya hilang, tapi sininya nggak sakit. Nah ini biidznillah, nggak tahu apakah campuran antara merica dengan durian itu. Karena kemarin makan durian, sehingga ke sini kok. Yang jelas ini saya tahu nggak boleh makan gorengan. Itu saya tahu persis. Karena dulu itu saya pernah alami kayak gini. Ini kayaknya namanya kalau luka di dalam itu namanya radang. Kalau radang itu nggak boleh es, nggak boleh gorengan, nggak boleh pedes, pakai banget, nggak boleh kerupuk. Nah itu saya langgar semua kemarin. Wah, di mana-mana gorengan. Nah kemarin itu ya itu tadi namanya orang itu kalau tidak tidak tertib itu. Saya makan 2 pisang goreng, 1 tempe. Untung pesennya saya sudah mie rebus, tapi ya tetap ya alhamdulillah ala kulli hal. Ngoten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi At-Tahrim ayat 6 saya tambahi dengan surat ke-30 ayat 30. 2 ayat ini, 2 ayat yang belum pernah tidak saya temukan di kitab-kitab. Jadi ketika ada kitab membahas tentang tanggung jawab mendidik dan tentang pendidikan Islam, 2 ayat ini belum pernah kecuali saya temukan. At-Tahrim ayat 6, kemudian Al-Rum ayat 30. Itu 2 ayat yang belum. Di sini ketemu, di sana ketemu, di kitab-kitab ketemu semua. Jadi kitab-kitab yang pembahasannya lumayan detail itu 2 ayat ini selalu muncul. Nanti biasanya yang Ar-Rum ayat 30 gandengannya dengan hadis tentang al-fitrah. Baik yang ma min mauludin riwayat Imam Al-Bukhari atau yang kullu mauludin riwayat At-Tirmidzi. Jadi 2 ayat ini selalu muncul menjadi pengingat bagi kita. Ternyata untuk menjaga fitrah anak itu sang bapak harus mendidik anaknya dengan cara Islam. Karena bunyi awal dari surat Ar-Rum ayat 30 adalah fa'aqim wajhaka lidini hanifan.
Jadi memang nggak bisa kita didik anak dengan metode psikologi saja, nggak bisa. Psikologi itu hanya bisa dipakai kalau sesuai dengan Islam. Jadi to the point sekali. Makanya saya itu kadang rodok males kalau suruh bahas metode-metode aneh-aneh parenting itu. Karena kita ini waktu kita itu saja nggak cukup untuk membahas kitab-kitab para ulama. Kok kita sibuk dengan metode pendidikan yang ini, metode parenting yang itu, generasi ini itu, sampai kita lupa bahwa Quran punya istilah untuk generasi anak-anak kita, untuk remaja kita. Sampai kita lupa bahwa Rasulullah SAW itu punya metode mendidik anak dan juga metode mendidik remaja. Insya Allah akan kita lanjutkan membahas kitab Al-Hadi An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad di pekan berikutnya. Ini juga bagian dari tahadduts binikmah ya terhadap Sajadah Fair, bahwa alhamdulillah sampai hari ini program-program Sajadah berlangsung dengan baik, termasuk bedah buku harian. Nah ini sore ini kita manfaatkan sebagai bedah buku harian karena berbarengan dengan acara kita ini. Dari Jumat kemarin itu sudah berlangsung Baitul Maqdis Fantastic Camp. Nah, sampai malam nanti besok pagi insya Allah kita hubungkan anak-anak kita yang ikut Baitul Maqdis Fantastic Camp dengan Masjid Jogokarian. Kenapa? Ini amanah dari guru-guru kami, salah satunya adalah Dr. Khalid Al-Awaisi dan Prof. Abdul Fattah, bahwa setelah kita memerdekakan Masjid Al-Aqsa, kita harus bisa membangunnya kembali. Jadi kita harus punya konsep peradaban masjid. Nah, alhamdulillah di dekat kita itu ada satu masjid yang Allah Ta'ala takdirkan sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumatnya. Yang peradaban masjid itu mempengaruhi warga sekitar. Karena nanti Rasul menggandengkan peradaban masjid dengan peradaban pasar. Peradaban masjid harus bisa melahirkan pasar-pasar yang ikut masjid. Peradaban pasar sebaliknya yang menjadikan masjid maupun pemerintah maupun lembaga pendidikan ikut gaya pasar, kapitalistik, opo-opo dihitung karo duit. Nah, itu peradaban pasar. Sekarang kita sudah melihat ada sekolah gayanya pasar, wani piro. Kalau wani bayar semene, nah, baru dapat pendidikan yang berkualitas. Maka Sajadah memutuskan Sajadah ikut peradaban masjid. Jenengan nggak perlu bayar dengan uang, tetapi jenengan membayar dengan kesungguhan. Dan peradaban masjid itu beda dengan peradaban kampus. Makanya kata para ulama, ini guyonan ulama tapi keren itu guyonan ulama. Alumni masjid jami' itu beda dengan alumni jami'ah. Jami'ah itu kampus. Sebagaimana lelaki beda dengan perempuan. Karena kalau lelaki itu harus enggak Pak? Bapak-bapak ada libur sholat betul Pak? Nggak ada. Jadi bapak-bapak nggak boleh ada libur sholat, nggak ada libur memakmurkan masjid. Masjid itu 24 jam harus nyala, harus hidup peradabannya. Itulah peradaban masjid. Peradaban kampus ono libure, ya kan? Jangan tanya, nggak ada kampus yang nggak ada liburnya. Pasti ada liburnya. Libur akhir semester. Masjid nggak ada libur. Minimal 5 kali sehari. Siapa yang menghidupkan? Bapak-bapak siap jadi imamnya, siap jadi khotibnya, siap jadi muadzinnya. Karena memang masjid dan laki-laki memang diwajibkan kalau tidak ada uzur syar'i sholat 5 waktunya di masjid. Ibu-ibu memang beda tugasnya. Oleh karena itu kita akan hubungkan Baitul Maqdis Fantastic Camp dengan Masjid Jogokarian. Karena Masjid Jogokarian itu yang sudah punya ide dan mempraktekkan saldo 0. Kemudian mempraktekkan masjid buka 24 jam, lampu terang benderang saat malam. Kemudian
kalau ada kehilangan diganti oleh takmir. Kemudian masjid bertanggung jawab terhadap warga sekitar. Jadi bukan berhenti saat sholatnya selesai, tetapi berjalan terus. Kalau ada anak lapar, orang lapar, tanggung jawab masjid. Kalau ada anak putus sekolah, tanggung jawab masjid. Kalau ada orang nggak punya pekerjaan, tanggung jawab masjid. Kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan, susah pekerjaan, bagaimana usahanya, tanggung jawab masjid, dan seterusnya. Maka Joko Karyan alhamdulillah sudah membuktikannya. Orangnya boleh meninggal dunia. Mas Fani ya sudah meninggal dunia. Ustadz Jazir kemarin penasihat sajadah juga sudah meninggal dunia. Tetapi nilai-nilai yang dikembangkannya harus tetap hidup dan kita hidup-hidupkan. Nah ini saatnya. Maka inilah sebelum beliau wafat sudah ada program Dolan Joko Karyan. Sudah ada program pelatihan kepemimpinan untuk takmir selanjutnya. Dan program-program yang lainnya. Itu takdir Allah. Sudah lahir. Kadang saya juga menganggap gitu. Kalau kita itu melahirkan program-program ini itu seperti untuk siap menggantikan, ya walaupun nggak bisa digantikan sepenuhnya, tetapi itu adalah tanggung jawab keumatan. Maka program seperti ini Bapak Ibu jenengan harus jaga sampai meninggal dunia. Entah saya duluan atau jenengan duluan. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Bahkan ketika anak jenengan besok sudah lulus dari sajadah, lalu pindah sekolah ke tempat lain, itu jangan menganggap bahwa berarti saya selesai belajar. Enggak. Saya boleh ikut hadir di sini, boleh. Karena majelis ini bagi siapapun yang sadar dan mau untuk terus belajar dan berbekal hingga nyawa hilang di kandung badan. Demikian Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallah pada catatan atas materi yang sudah disampaikan terkait bedah buku letaknya di tangan ayah. Mungkin dari hadirin, dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya atau didiskusikan, monggo. Mungkin dari bapak-bapak. Dari ibu-ibu mana ada yang mau ditanyakan? Oh, monggo. Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya juga ada titipan pertanyaan juga berkaitan dengan sosok ayah ini. Apakah ayah yang dimaksud itu ayah kandung atau juga misalnya ada seorang yang punya ayah tiri. Nah kebetulan waktu itu ada yang sempat menanyakan hal ini. Maksudnya tanggung jawab seorang ayah ini apakah juga berlaku untuk ayah tiri, kemudian yang mungkin ada keutamaan khusus ya, tapi keberlakuan itu berpenuh. Secara langsung ini tanggung jawab ayah kandung. Ya, jadi ketika ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, itu memang to the point yang ditunjuk langsung adalah ayah-ayah kandung, bapak-bapak yang karena pernikahan kemudian lahirlah anak dari pernikahan tersebut. Maka anak-anak yang lahir dari pernikahannya dengan yang kemudian jadi istrinya atau ibu dari anak-anaknya itu adalah yang dimaksud secara langsung, to the point. Kemudian ketika peran ayah kandung ini tidak berjalan dengan baik, maka kan dia sudah terkena ketetapan Allah. Dia terkena hukuman kalau nanti dihukum ya, atau dia dapat pahala karena ketaatannya, kesungguhannya didik anak. Nah, kemudian anak ini kan perlu kita selamatkan. Nah, kalau anak ini bagian dari anaknya yang sekarang ya. Kalau anaknya ini perlu kita selamatkan, maka kemudian kita membangun satu masyarakat, satu sistem sosial agar anak-anak yang bapak kandungnya tidak bertanggung jawab ini tetap terurus dengan baik. Nah, majelis-majelis seperti ini itu bagi saya adalah cara kita untuk membangun sistem sosial
agar bapak-bapaknya disadarkan, agar ibu-ibunya sadar bahwa para ibu itu wajib mengingatkan para suaminya ini untuk terlibat, untuk ngaji secara serius, berbekal sampai meninggal dunia. Nggak ada urusan mau simbah-simbah. Makanya ketika saya ngisi, karena saya pernah didatangi serius ini, jadi ini majelis mak-mak sugih kira-kira gitu ya, sosialita itu. Tiba-tiba saya sudah di mobil, dicegat mobil saya itu, diajak ngobrol. Jadi mesin sudah saya nyalakan, masjid sudah selesai. Ustaz, saya mau tanya dulu. Ternyata simbah-simbah protes dia, protes anaknya nih, anaknya salah, saya yang diprotes, repot juga itu. Anak saya tuh gini, saya dengerin mesin nyala, akhirnya saya matikan. Setengah jam, tapi ya alhamdulillah. Terus gimana? Saya bilang, ibu, tanggung jawab anak jenengan yang sudah jadi ibu dan jadi bapak itu tetap berlaku. Tapi jenengan sebagai nenek juga tetap berlaku untuk belajar. Karena waktu itu dia cenderung menyalahkan anaknya dan mantunya yang nggak mau ngaji kayak beliau itu. Ya udah, jenengan juga tetap sama, karena berarti anak jenengan kayak gitu kan juga tanggung jawab jenengan. Jenengan wajib mengingatkan, jenengan tetap ngaji, bahwa nanti anak jenengan nggak mau mengikuti saran jenengan, jenengan sudah terbebas dari tanggung jawab mengingatkan. Nah, karena tadi itu ya, beliau menyalahkan anaknya yang sudah punya anak tapi nggak mau ngaji tertib. Ya berarti sama, berarti kita perlu membangun satu sistem agar para bapak ini sadar dengan tanggung jawabnya, lalu mau ngaji tertib, baik ngaji seperti ini maupun membaca buku-buku secara mandiri, sehingga bertambah hari, bertambah ilmunya. Karena kita nih bapak-bapak ya kan perlu murojaah, betul nama betul. Kita sudah, saya sudah khatam kitab itu, saya sudah, kalau ini saya sudah hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala berarti sudah lupa, karena sudah di luar kepala. Saya pribadi harus mengakui saya itu perlu murojaah. Saya sudah baca kitab ini lama, tapi perlu murojaah. Maka saya suatu kali ditunjukkan Ustadz Fadjil Nazim, ulama-ulama yang membaca satu kitab 100 kali langsung lemes. Iya, baru ping 10 sudah gaya. Ini loh ulama zaman dulu 100 kali, ada yang 1000 kali, wah tambah lemes lagi. Ya Allah. Jadi ulama-ulama itu ketika ketemu buku yang sangat penting, itu biasa mereka murojaah 100 kali, 1000 kali. Kenapa? Karena ini kitab penting. Jadi sekali lagi, membangun sistem itu penting untuk menyelamatkan bukan hanya akhirnya, bukan hanya bapaknya, bukan hanya ibunya, tapi generasi kita ini, anak-anak ini. Nah, bagaimana dengan ayah-ayah tiri? Ya sama. Ketika seorang ayah menikahi seorang janda yang sudah beranak, maka dia harus sadar bahwa anak dari janda itu juga menjadi tanggung jawab dia untuk dia didik. Maka dari sebenarnya ini terakhir ya, saya akhirkan. Ada satu negara bermasalah, namanya Amerika Serikat. Lalu diteliti, ada satu kompleks yang hitam, black apa nyebutnya mereka, bukan hitam dalam makna kulitnya, tapi dalam makna gelap, dark berarti ya, dark society ya. Jadi wilayah yang gelap, yang penuh dengan masalah, pembunuhan, narkoba, teen mothers, ibu-ibu yang melahirkan tidak jelas bapaknya siapa, usianya belasan. Itu kemudian diteliti, di antara anak-anak itu setelah long itu dari 20 tahun lagi, 30, siapa yang selamat menjadi anak-anak yang tetap baik, padahal broken home, bapaknya nggak jelas, ibunya kadang juga meninggalkan dia. Siapa yang selamat? Yaitu anak-anak yang kemudian ketemu dengan minimal satu orang, bukan bapaknya, bukan ibunya, minimal satu orang yang kemudian mau mendidik dia. Ada guru, ada kakek,
ada nenek, ada paman, ada nggak kenal. Ya tadi guru kan nggak kenal. Ada tokoh masyarakat. Tetapi minimal satu orang ini menjadi significant person. Orang yang dianggap penting oleh si anak ini. Lalu ngasih nasihat kepada dia, membimbing dia, mendidik dia, mengarahkan dia, sehingga anak ini bangkit dari keterpurukannya dan kemudian menjadi dalam tanda kutip menjadi orang yang berada, orang yang oh aku ini bisa tumbuh menjadi orang yang baik. Nah, signifikan person itu bapak-bapak, ibu-ibu yang paling baik adalah jenengan, bapaknya langsung, ibunya langsung. Tapi kalau nggak ada, itu harus dibuat sistem agar kita saling mendukung. Ketika figur ayah tidak hadir sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, maka harus ada sistem sosial yang membantu agar anak-anak yatim, baik yatim beneran maupun yatim sosial ini, karena bapaknya nggak berperan dengan baik, itu tetap bisa ada ya, figur ayah yang mendukung dia, dalam tanda kutip ayah tadi itu harus tetap ada. Nah itu bisa ayah tiri, bisa yang lainnya. Demikian ya, Allah alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Saya serahkan ke panitia.